wabarakatuh. Kami dari kelompok C2 ingin mempresentasikan tugas pendahuluan PPTI 3. Kami yang beranggotakan Dwi Ardianto, Melani Ferdianti, Ridonova Alfarizi, Raka Sahasika Sakti, Dimas Rizky Sandi Yuda. Untuk materi yang pertama yaitu line balancing. Line balancing atau keseimbangan lini adalah metode yang digunakan dalam lini produksi untuk memastikan distribusi pekerjaan yang merata di stasiun kerja. Tujuan utama dari line balancing adalah mengurangi waktu nganggur atau idle time dan menghindari bottleneck yang bisa memperlambat proses produksi. Dalam perusahaan dengan produksi massal, perencanaan produksi yang baik sangat diperlukan untuk kecepatan produksi di setiap stasiun kerja tetap seimbang. Ketidakseimbangan dalam penugasan kerja bisa menyebabkan perbedaan waktu produksi antar stasiun yang berdampak pada efisiensi dan biaya operasional pekerjaan. Beberapa metode yang digunakan dalam analisis line balancing adalah metode analitik, probabilistik, dan heuristik. Dalam penelitian jurnal ini menggunakan heuristik. Metode heuristik digunakan untuk mencari solusi yang optimal dengan pendekatan sebagai berikut. 1. Rank position weight. Metode ini menentukan urutan elemen kerja berdasarkan bobot posisi dalam presiden diagram. Elemen kerja yang dengan bobot terbanyak diberikan prioritas lebih awal dalam proses alokasi ke stasiun kerja. Yang kedua, large candidate rule. Metode ini menempatkan elemen kerja berdasarkan waktu operasi terpanjang dengan tetap memperhatikan hubungan antar elemen kerja dalam presiden diagram. Prinsip utama dari metode ini adalah mengalokasikan pekerjaan dengan waktu terbesar lebih dahulu. Kemudian yang terakhir, region approach. Metode ini mengalokasikan elemen kerja ke stasiun kerja sesuai dengan posisi mereka dalam presiden diagram yang telah ditentukan sebelumnya. Metode ini fokus pada elemen kerja yang memiliki keterdahuluan tinggi dalam diagram. Kedua adalah perancangan organisasi. Perancangan organisasi merupakan langkah penting dalam memastikan kelancaran program kerja sebuah organisasi. Menurut beberapa ahli, perancangan organisasi adalah proses sistematis dalam menyusun struktur, tugas, tanggung jawab, serta hubungan otoritas yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Dalam konteks bisnis, organisasi membantu menyelaraskan keterampilan sumber daya manusia dengan pekerjaan yang dilakukan, serta mengatur alur, wewenang, dan informasi. Perancangan ini mencakup pembagian tugas, alokasi sumber daya, dan pengkoordinasian departemen agar organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan, berinovasi, dan tetap kompetitif. Selain itu, perancangan organisasi memberikan pemahaman peran, meningkatkan efisiensi kerja, serta mencegah konflik internal. Terdapat 3 jenis struktur organisasi umum. Yang pertama ada struktur sederhana, fleksibel namun cocok hanya untuk organisasi kecil. Yang kedua adalah birokrasi, efisien untuk kegiatan terstandar tetapi rentan terhadap konflik antar unit. Yang ketiga adalah struktur matriks, memadukan fungsional dan produk, meningkatkan koordinasi. Bentuk perancangan organisasi dapat bersifat organik, mostly organik, mekanistik, atau mostly mekanistik, tergantung pada tingkat formalisasi, sentralisasi, dan cara komunikasi dalam organisasi. Dimensi perencanaan organisasi mencakup dimensi struktural dan konseptual. 4 komponen utama dalam membangun perancangan organisasi adalah pembagian kerja, departementalisasi, hierarki, dan koordinasi. Terakhir, proses perancangan dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu bottom up, dari staf ke pimpinan, atau top down, dari pimpinan ke staf. Baik, yang ketiga, peramalan. Peramalan adalah teknik untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan data historis. Dalam dunia bisnis, peramalan sangat penting karena membantu perusahaan memahami kondisi pasar yang akan datang, sehingga bisa membuat keputusan yang tepat dalam perencanaan produksi dan distribusi. Dengan peramalan, perusahaan dapat menghindari ketidaksesuaian antara jumlah produk yang diproduksi dan permintaan konsumen, sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan stok yang
yang bisa merugikan. Metode yang digunakan dalam peramalan adalah Whitehead Moving Average WMA. Metode ini merupakan pengembangan dari metode moving average dengan keunggulan memberikan bobot lebih besar pada data terbaru, sehingga hasil peramalannya lebih akurat. Pendekatan yang digunakan pada jurnal terkait adalah analisis runtun waktu, time series, yaitu teknik yang memanfaatkan data dari waktu ke waktu untuk mendekati pola tren musiman atau fluktuasi acak. Time series sangat sesuai digunakan untuk meramalkan permintaan produk yang memiliki pola atau tren jelas. Beberapa manfaat dari penggunaan peramalan diantaranya adalah: satu, menyediakan stok yang cukup sesuai permintaan. Kedua, mencegah penumpukan produk yang tidak terjual. Yang ketiga, menjaga kelancaran distribusi produk. Yang keempat, mengelola persediaan secara efisien. Lalu yang keempat itu ada agregat planning. Perencanaan agregat adalah proses penyesuaian kapasitas produksi untuk menghadapi permintaan pasar yang fluktuatif dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja dan peralatan serta meminimalkan biaya total produksi. Perencanaan ini umumnya dilakukan untuk jangka waktu 3 hingga 18 bulan ke depan dan melibatkan keputusan mengenai jumlah produksi, tenaga kerja, dan persediaan. Tujuan utamanya adalah mencapai keseimbangan antara kapasitas produksi yang tersedia dengan permintaan pasar, agar perusahaan dapat menghindari kekurangan atau kelebihan pasokan yang menyebabkan biaya tambahan. Strategi perencanaan agregat. Yang pertama itu ada C strategi. Cash strategi menyesuaikan tingkat produksi sesuai dengan permintaan setiap periode, dapat dilakukan dengan merekrut atau memberhentikan karyawan, penggunaan lembur, subkontrak, dan karyawan paruh waktu. Yang kedua itu ada level workforce with inventory strategi, menjaga tingkat produksi tetap konstan, kelebihan produksi saat permintaan rendah disimpan sebagai persediaan untuk digunakan saat permintaan meningkat. Cocok untuk permintaan yang fluktuatif, namun rata-rata tetap meskipun menimbulkan biaya penyimpanan yang tinggi. Yang ketiga itu ada level workforce plus overtime strategi, menggunakan tenaga kerja tetap yang dikombinasikan dengan lembur saat permintaan meningkat. Strategi ini mempertahankan jumlah karyawan yang stabil sepanjang tahun. Selanjutnya yang kelima, MRP. MRP ialah suatu rencana produksi untuk sejumlah produk jadi dengan menggunakan tenggang waktu sehingga dapat ditentukan kapan dan beberapa banyak untuk setiap masing-masing komponen suatu produk akan dibuat. Selanjutnya, analisis data dilakukan berdasarkan perhitungan metode MRP menggunakan data aktual perusahaan. Dengan langkah perhitungan metode MRP diawali dengan inputan data, plan, order, dijadwal untuk produksi atau MPS, BOM, of material, serta data persediaan bahan baku sebelumnya. Dan melalui tahap perhitungan itu, perhitungan netting untuk menentukan kebutuhan bersih, perhitungan lot easing untuk menentukan rencana jumlah pemesanan, dan menentukan pilihan bahan baku serta oxidation. Selanjutnya yang keenam, perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas
Yang pertama, perencanaan produksi merupakan tindakan antisipasi di masa yang akan datang sesuai dengan periode waktu yang direncanakan. Perencanaan produksi dilakukan dengan tujuan menentukan arah awal dari tindakan-tindakan yang harus dilakukan di masa mendatang. Apa yang harus dilakukan, beberapa banyak dilakukannya, dan kapan harus dilakukan. Yang kedua, perencanaan kapasitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode Rocket Capacity Planning. Rocket Capacity Planning adalah suatu proses analisis dan evaluasi kapasitas dari fasilitas produksi tersedia di lantai pabrik agar sesuai atau dapat mendukung jadwal induk produk yang akan produksi kebutuhan dasar stasiun kritis atau bottleneck sector. Kebutuhan kapasitas dihitung dalam satuan kapasitas standar yang disebut Bill of Capacity. Apabila Bill of Capacity telah ditetapkan, maka dihitung beban kerja stasiun dan kemudian dibandingkan kapasitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.